Pernah nggak kamu merasa disakiti oleh orang-orang di sekitar kamu yang dimana diri kamu merasa lelah atau capek dengan cara dia, dimana setiap hari kamu melihat tingkah lakunya yang sangat menjengkelkan? Nah, kalau kamu pernah merasakan hal itu, berarti kamu tepat menyaksikan video saya ini. Di video hari ini, saya ingin membahas bagaimana cara kita belajar untuk mengampuni orang yang selalu menyakiti hati kita. Dan hal ini harus dilakukan dengan ketulusan hati kita. Saksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan saya akan membahas sampai tuntas. Shalom, bersama saya Roni di Baca Alkitabku, di mana hari ini saya mengajak kamu untuk membahas bagaimana mengampuni orang yang selalu menyakiti hati kita. Sebelum saya membahas hal ini, seperti biasa, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih ya Yesusku, bersegala kebaikan-Mu Tuhan, di mana hari ini Kau masih memberi kami kesempatan untuk berkumpul mendiskusikan tentang permasalahan kami, di mana sebentar kami akan membahas bagaimana belajar mengampuni di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, berkatilah mereka yang selalu setia dan taat untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati juga Tuhan, di mana hamba-Mu sebentar akan menyampaikan, biarlah apa yang ada dalam pikiran dan dalam hatiku itu tertuang oleh karena hikmat-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, kami serahkan semuanya saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terkadang kita merasa bahwa orang-orang yang ingin menyapa kita atau menegur kita dengan tidak menyakiti hati kita di dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita sulit membayangkan manfaat pengampunan ketika kita merasa sakit hati dan marah karena perbuatan orang lain terhadap kita. Kesediaan untuk mengampuni orang lain akan menjadi lebih sulit jika tidak ada permintaan maaf atau bahkan pengakuan bersalah dari pihak yang telah menyakiti kita. Pasti ini yang kamu inginkan dari orang-orang yang pernah menyakiti hati kamu. Kesulitan dalam memaafkan seringkali disebabkan anggapan bahwa pengampunan itu merupakan hadiah bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Orang berpikir, bagaimana mungkin orang yang sudah bersalah kepada kita lalu seenaknya mau diampuni. Padahal sebenarnya mengampuni adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita menuai manfaat yang tidak terbatas dari pengampunan kita. Maka ketika Petrus bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Lalu Yesus menjawab dan ia memberi jawaban lain. "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Yesus mau menyampaikan manfaat dan berkat yang tidak terbatas bagi orang yang bersedia mengampuni sesamanya. Ingat, Yesus berkata 77 kali. Ingat perkataan ini. Apakah pengampunan itu? Menurut saya definisi pengampunan seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus kepada para pengikutnya, pengampunan adalah suatu tindakan atau pilihan untuk melepaskan pelaku dari hukuman kita dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dalam Alkitab juga didefinisikan bahwa pengampunan sebagai pembatalan hutang. Kita semua percaya bahwa kita semua diampuni atas pelanggaran kita melalui Yesus yang rela mati di kayu salib. Pekerjaan Yesus di kayu saliblah yang membatalkan hutang kita. Pengampunan dari Yesus adalah tanpa syarat. Kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain, terlepas dari apakah sang pelaku meminta maaf atau bertanggung jawab. Dengan kata lain, kemampuan kita untuk memaafkan tidak bergantung pada tindakan orang lain. Pengampunan itu membawa berkat. Yesus menjawab, "Berbahagialah
mereka yang mendengar firman Tuhan dan menaatinya. Anda bisa buka ayat ini dalam Lukas 11 ayat 28. Tidak memaafkan adalah beban yang berat juga bagi kita. Hal tersebut tetap bersama kita dan melelahkan kita, memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Ketidakmengertian mengikis kesehatan kita dan menumbuhkan kepahitan dan kebencian. Beban tidak bisa mengampuni akan terus bertambah. Menyakiti diri sendiri lebih dari orang lain. Jadi, sampai di sini kamu sudah paham tentang arti pengampunan dalam diri kita? Banyak orang berpikir, kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa saya selalu minta kepada Tuhan tentang berkat? Itu tidak pernah terjadi dalam diri kita. Sebenarnya mereka tidak menyadari ada akar kepahitan dalam diri mereka. Hal inilah yang membuat segala berkat itu terhambat bagi diri kita. Jadi, sampai di sini kamu sudah mengerti? Nah, belajar tentang mengampuni. Di sini saya akan memberikan terapi bagaimana mengampuni orang-orang yang selalu menyakiti hati kamu. Kamu mau ikut dengan perkataan saya atau terapi ini? Nah, saat ini coba seperti biasa. Ambil tempat yang tenang, tempat yang betul-betul kamu merasa nyaman. Mungkin saat ini kamu berada di kantor ataupun tempat bekerja, kamu bisa pause dulu video ini. Setelah kamu menemukan tempat yang betul-betul tenang, kamu bisa mendengarkan kembali tentang terapi ini. Dan ini saya sudah lakukan sendiri dan saya sudah menikmatinya. Nah, saat ini saya menganggap kamu sudah benar-benar tenang, merasa damai. Coba tutup mata kamu. Dengarkan pembicaraan saya. Kamu bayangkan saat ini orang-orang yang menyakiti kamu. Mungkin itu, maaf kalau saya agak berlebihan, mungkin itu terjadi dalam keluarga kamu, ataupun kamu yang suami istri, atau kepada anak-anak kamu, kepada teman-teman kerja kamu. Coba kamu bayangkan. Kamu bayangkan, sambil pejamkan matamu saat ini. Bagaimana mereka yang selalu menyakiti hati kamu. Saat ini bayangkan saya berada di depan kamu ataupun di samping kamu. Coba kamu bayangkan mereka. Coba katakan apa yang kamu inginkan dari mereka. Katakan kepada saya akan mendengarkannya di samping kamu saat ini. Mas Roni, saya ingin apa yang saya rasakan saat ini mereka juga rasakan. Bagaimana sakit hatinya saya. Bagaimana betul-betul mereka ingin rasakan apa yang ada dalam hati saya saat ini. Bagaimana keadaan saya. Bagaimana perasaan saya. Coba katakan apa yang ada dalam hatimu tentang orang-orang yang menyakiti kamu saat ini. Katakan itu, saya akan mendengarkannya. Mas Roni, saya ingin mereka merasakan seperti saya, bagaimana sakit hatinya saya oleh perbuatan mereka ataupun perkataan mereka. Saya sedang mendengarkan kamu yang saat ini, curhatan hati kamu, apa yang menjadi beban kamu saat ini. Bagi saya, kalau kamu mengatakan itu, kamu adalah orang yang konyol. Loh, kenapa Mas Roni saya menjadi orang yang konyol? Kenapa Mas Roni mengatakan itu? Karena sakit hati saya itu ingin mereka merasakannya. Saya mengatakan kamu itu konyol. Dengar kata-kata saya. Segala kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Seperti kita punya luka.
kita dilukai orang lain, jangan balas dengan melukai kembali. Ini yang akan menjadi beban kita. Ini yang akan tertanam dalam diri kita, dalam pikiran kita dan hati kita, tentang segala yang mungkin itu tidak ada dalam seperti pikiran mereka. Apa yang kita pikirkan mungkin tidak sama dengan cara berpikir mereka. Makanya saya mengatakan kamu itu konyol. Tidak mungkin batu dibalas dengan batu, kekerasan dibalas dengan kekerasan. Tuhan Yesus mengajarkan tentang belajar mengasihi. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam kita sebagai orang Kristen. Saya mengatakan saat ini kamu sangat haus. Kamu sangat haus. Loh, Mas Roni, apa hubungannya haus dengan sakit hati saya kepada orang-orang yang menyakiti diri saya? Iya, kamu saat ini sangat haus. Maksudnya gimana, Mas Roni? Maksud saya, kamu saat ini sangat haus pelukan. Pelukan kasih sayang. Nah, sambil kamu memejamkan saat ini mata kamu, bayangkan mereka. Coba belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni. Dan saat ini, coba kamu bayangkan Allah Bapa ada di depan kamu. Bayangkan dengan hati kamu. Ayo praktekkan, coba bayangkan. Segala permasalahan dengan musuh kamu lupakan. Coba bayangkan saat ini Allah Bapa sedang ada di depan kamu. Bagaimana kamu merasakannya? Bagaimana kamu merasakan Allah Bapa sedang ada di depan kamu? Dan Ia sedang memeluk kamu. Kamu rasakan pelukan Allah Bapa. Rasakan bagaimana kasih-Nya ada dalam diri kamu saat ini. Saat ini, kalau kamu ingin menangis, menangislah. Coba rasakan pelukan Allah Bapa saat ini dalam diri kamu. Katakan dalam diri kamu, terima kasih Allah Bapakku. Ini yang selama ini saya inginkan, pelukan dari Tuhan. Pelukan yang penuh damai, pelukan yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Katakan itu dalam hati kamu. Lepaskan segala bebanmu. Apapun saat ini orang-orang yang menyakiti hati kamu, Tuhan yang berkehendak. Tuhan mengajarkan kasih. Ia tidak pernah mengajarkan tentang balas dendam untuk melakukan apa yang ada dalam hatimu saat ini. Tapi biarlah kasih kepada mereka yang selalu menyakiti hati kamu. Kamu rasakan pelukan Allah Bapa saat ini dengan penuh kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Engkaulah sumber sukacita dan damai dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini yang aku inginkan selama ini. Terima kasih, terima kasih. Keluarkan air matamu, apapun bebanmu saat ini. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih. Nah, sekarang coba buka mata kamu. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa tenang dan damai? Nah, satu kunci bagi mereka yang selalu menyakiti kamu, belajar untuk diam. Diam. Seperti rumput yang selalu diinjak, ia akan tetap tumbuh. Walaupun ia selalu diinjak-injak, ia akan tetap tumbuh. Di dalam Alkitab kita diajarkan tentang kasih. Kasihilah musuhmu. Ini yang diajarkan.
Setelah kamu merasakan terapi yang saya berikan tadi, saya yakin dan percaya di dalam diri kamu saat ini, kamu akan mengerti bagaimana perasaan jika kita memikirkan untuk membalas dendam dan bagaimana perasaan kita saat kita belajar untuk memaafkan kita. Memaafkan orang-orang yang selalu menyakiti hati kita. Pasti ada perbedaan, di mana kita merasa tenang saat kita memaafkan dia. Seperti video-video saya sebelumnya, di mana mungkin keadaan mereka ataupun keluarga, lingkungan mereka yang tidak mengizinkan mereka seperti itu berlaku terhadap kita. Tetapi di dalam Alkitab kita diajarkan tentang kasih, belajar mengasihi sama musuhmu. Karena berkat-berkat ataupun sukacita akan selalu mengalir di dalam diri kita. Nah, itulah terapi yang saya ajarkan dalam diri kamu. Kamu bisa mengulang video ini berulang kali saat kamu memikirkan rasa sakit hati kamu. Saya berharap hikmat Tuhan akan turun kepada kamu. Dan ambil saat teduh. Lakukan seperti yang saya ajarkan. Biar hatimu damai. Karena mungkin musuhmu ataupun orang-orang yang menyakiti hati kamu akan berubah oleh karena jamahan Tuhan. Berdoalah bagi mereka yang selalu menyakiti hati kamu. Jangan mengutuk mereka. Ini yang diajarkan di dalam Alkitab. Terapkan itu dalam dirimu. Nah, saat ini saya menganggap kamu merasa damai dengan apa yang saya ajarkan. Coba lakukan dan praktekkan setiap hari. Saya berharap rasa cinta kasih akan hadir dalam dirimu. Nah, saat ini yuk seperti biasa, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesusku, di mana kami telah mendiskusikan bagaimana untuk belajar mengasihi musuh kami yang selalu menyakiti hati kami. Tuhan, biarlah cinta kasih itu hadir dalam diri kami oleh karena kehendak-Mu. Engkau yang mengajarkan itu di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan saat kami belajar memaafkan. Tuhan yang selalu dekat dengan kami. Engkau yang punya hak atas segala perbuatan mereka, bukan kami. Dan saat ini kami akan mengakhiri segala diskusi kami hari ini. Biarlah roh-roh pengampunan selalu hadir dalam diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Baiklah, saya Roni, dibaca Alkitabku. Biarlah apapun yang kamu lakukan hari ini dan praktekkan. Saya yakin damai sejahtera memenuhi hati kamu. Jika kamu telah melakukan hal ini, jangan lupa tulis di kolom komentar apapun masalahmu, apapun yang kamu rasakan. Saya yakin Tuhan Yesus selalu berserta engkau. Haleluya. Saya pamit dulu. God bless you. Amin.